Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Senang sekali pada pagi hari ini 12 November 2022 saya Tania kembali ditemani oleh Oma Emi dalam acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini. Selamat pagi Oma Emi. Selamat pagi dokter. Apa kabar? Sangat baik. Luar biasa, puji Tuhan. Ini Oma cantik sekali pada pagi hari ini, ya. Oma sehat ya, itu yang paling penting ya Oma ya, sehat-sehat ya. Nah Oma pada pagi hari ini Oma ingin bercerita tentang siapa nih Oma? Orang kudus siapa yang Oma hari ini kita mau sharing? Santo Yosafat Kunsewi. Santo Yosafat Kunsewi, oke. Nah ini mungkin namanya belum begitu umum ya Oma ya, Santo Yosafat Kunsewi. Tapi pasti saya yakin bahwa Santo Yosafat ini ceritanya menarik dan banyak sekali yang dapat kita tangkap pada pagi hari ini. Nah Oma bisa ceritakan Santo Yosafat ini berasal dari mana atau bagaimana kehidupan awalnya? Silakan Oma. Arti dari nama Yosafat adalah penghakiman Tuhan. Pada tahun 1600 ada seorang pemuda berusia 16 tahun dikirim oleh orang tuanya ke kota untuk belajar ilmu perdagangan. Pemuda itu adalah Yohanes Kunsewi. Ia adalah seorang yang rajin belajar dan bekerja. Namun cepat sekali ia menyadari bahwa bakatnya bukan di ilmu perdagangan, tetapi dalam hal-hal kerohanian. Wah luar biasa Oma. Jadi seorang pemuda nih masih 16 tahun nih Oma ya. Ini biasanya kan kehidupan yang tertarik kan dengan ilmu-ilmu perdagangan mungkin saat itu. Nah Oma bisa cerita apa sih kira-kira yang menyebabkan Yohanes Kunsewi ini yang dari belajar ilmu perdagangan kok tiba-tiba tertarik sama kehidupan rohani ini Oma? Bagaimana kehidupan rohani di Rusia atau keadaan mungkin di sana gereja Rusia di sana saat itu? Memang saat itu di Rusia sangat kacau balau dan umat semua pada memutuskan hubungan dengan gereja di Roma dan tidak lagi mengakui Paus sebagai pemimpin tertinggi gereja. Dan tak sukar baginya untuk memilih mana gereja yang benar menurut kehendak Kristus. Ia yakin bahwa kebenaran dan cinta kasih Kristen tidak ditemukan dengan cara kekerasan, tipu muslihat dan fitnah sebagaimana terlihat dalam gereja ortodoks. Hidup rohaninya mulai berkembang di dalam kegiatannya sebagai lektor atau penyanyi. Jadi di sana meskipun saat itu gereja ortodoks ya Oma ya, jadi pada saat itu di Rusia gereja ortodoks ini yang pasti mulai berkembang. Nah di saat itu juga umat di sana juga sudah memutuskan hubungan dengan gereja di Roma dan bahkan juga mengabaikan Paus sebagai pemimpin tertinggi gereja. Tapi saat itu Yohanes Kunsewi ini tetap ya Oma ya, tetap aktif dalam kehidupan sebagai lektor, penyanyi, dan juga upacara di saat di gereja Tritunggal Maha Kudus juga tetap tidak diabaikan. Jadi masih tetap dilakukan Oma. Nah setelah itu bagaimana Oma perjalanan kehidupan rohani Yohanes Kunsewi ini? Nah pada tahun 1604 ia masuk biara Tritunggal Maha Kudus dan menerima nama baru yaitu Yosafat. Pada saat itu jumlah dari calon biara sangat sedikit sekali. 3 tahun lamanya ia hanya bersama pemimpin biara saja. Namun tujuan hidupnya jelas sekali, yaitu bertapa, berdoa, bermati raga, dan bermeditasi. Pada tahun 1609 ia ditabiskan menjadi imam. 8 tahun kemudian ia menjadi uskup Polotsk. Yosafat ternyata seorang uskup yang saleh dan keras terhadap dirinya.
tetapi murah hati kepada sesama. Ya, seorang rasul yang rajin, terutama berusaha menciptakan persatuan gereja. Dan usahanya ini tidak sia-sia ya Oma ya. Iya. Jadi dengan usahanya itu meskipun awalnya sendirian ya, kebayang ya Oma ya, waktu itu Yosafat ini hanya sendiri dengan pemimpin gereja. Dengan pemimpin gereja saja, dan itu tapi beliau tetap juga disiplin, bermeditasi, bermati raga. Nah, usahanya ini tidak sia-sia. Ternyata saat itu bagaimana Oma? Ternyata Rusia ini putih bisa bersatu. Jadi kembali atau bagaimana nih Oma ke ternyata dengan usahanya Yosafat ini Rusia menjadi putih kembali dan akhirnya gereja dapat dipersatukan. Luar biasa sekali. Jadi tidak sia-sia ya Oma ya. Jadi saat itu Yosafat itu sudah mempertaruhkan nyawanya, meskipun dan saya yakin juga banyak orang yang pasti iri hati ya Oma ya. Jadi sekitarnya itu bagaimana dia bisa mempersatukan kembali di Rusia. Nah, setelah itu Oma, dalam perjalanannya bagaimana Yosafat ini kehidupan selanjutnya Oma? Setelah dia pergi ke kota kayak Witebsk, ya, jadi bagaimana itu Oma perjalanannya? Pada bulan Oktober tahun 1623, ia pergi ke Witebsk, benteng orang sismatik, dengan maksud menyampaikan khotbah yang sebenarnya dalam persatuan gereja Kristus. Dan sementara itu musuh-musuhnya masih tetap mencari Konsewih ini dengan tujuan ya mau dibunuh sih ya. Nah, pada tanggal 12 November ada beberapa pejabat dari kerajaan masuk ke dalam rumahnya serta membunuh semua pelayan-pelayannya yang tidak bersalah. Setelah itu Konsewih sangat marah sekali dan ia mengatakan, "Siapa yang engkau cari? Yang kau cari adalah aku, bukan pelayan-pelayanku yang kau bunuh dengan kejam." Dan saat itu Konsewih juga akhirnya dibunuh dan dibuang di Sungai Divina. Oh, wah luar biasa sekali keberaniannya Yosafat Konsewih ini ya Oma ya. Jadi banyak sekali yang dikorbankan sebenarnya, bahkan sampai nyawanya sendiri. Nah, ini saya juga tertarik mendengar bahwa jenazah Santo Yosafat Konsewih ini akhirnya ditemukan dan dibawa ke Roma ya Oma. Nah, setelah itu disemayamkan di mana ya Oma di Roma ini? Jenazah dari Konsewih dibawa ke gereja Roma, kemudian dimakamkan di Basilika Santo Petrus. Basilika Santo Petrus, luar biasa sekali ini. Jadi Santo Yosafat Konsewih ini juga merupakan orang pertama kayaknya ya Oma dari gereja timur yang dinyatakan kudus oleh gereja Katolik Roma. Nah Oma, kalau Oma bisa ceritakan juga nih setelah wafat ya, jadi Yosafat kan disebut sebagai rasul ekumenisme. Jadi kenapa nih Oma Yosafat ini disebut sebagai rasul ekumenisme ini? Selama hidupnya ini karena apa? Dia melakukan banyak hal tentang apa Oma? Konsewih ini banyak melakukan hal-hal dalam berusaha menyatukan gereja-gereja. Khususnya di gereja-gereja Kristen di timur ya Oma ya. Jadi saat itu memang di saat banyak sekali yang ingin memisahkan diri dari gereja Katolik Roma. Nah Konsewih ini dengan keberaniannya dan luar biasa sekali semangatnya, meskipun awalnya sendiri ya Oma ya, itu tidak banyak juga yang bisa menemani atau mendukung beliau. Tapi Santo Yosafat Konsewih ini dengan keberaniannya terus berusaha untuk mempersatukan gereja-gereja timur untuk kembali ke gereja Katolik di Roma. Nah, saya rasa inilah ya Oma yang membuat akhirnya Yosafat Konsewih diberikan gelar santo, begitu Oma. Nah,
Jadi bagaimana Oma? Oma ada pesan-pesan nggak atau Oma terkesan tentang apa nih dari Yosafat Kunsewih ini? Kalau setelah tadi Oma sharing tentang kehidupannya, jadi apa yang membuat Oma sangat terkesan Oma? Saya sangat berkesan sekali dengan Konsewi dalam keberaniannya untuk mempersatukan gereja-gereja di Roma dan Timur Tengah. Luar biasa sekali Oma. Nah, Oma ada pesan-pesan lain nggak nih Oma buat mungkin kaum-kaum muda yang menyaksikan Oma pada hari ini di Oke hari ini? Apa nih kira-kira Oma dalam kehidupan sekarang? Mungkin kita juga banyak melihat ada beberapa mungkin di sekitaran kita ada beberapa orang yang sudah mulai menyimpang kehidupannya dari Gereja Katolik Roma. Mungkin Oma sebagai Oma Emi bisa memberikan sedikit pesan-pesan nih kepada kaum-kaum muda yang mungkin menyaksikan pada hari ini. Ya, saya berharap dengan keadaan dan situasi COVID begini, saya harap anak-anak muda, marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dan berusaha berbuat baik agar jalan kehidupan kita mendapat ridho yang bagus. Dan terakhir saya harapkan agar situasi COVID juga cepat berlalu dan semuanya bisa sehat kembali. Amin. Terima kasih Oma Emi atas sharingnya pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, marilah kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Yosafat Kunsewih, doakanlah kami. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Setelah kita mendengarkan kisah tentang Santo Yosafat Kunsewih pada pagi hari ini, kiranya kita dapat terus berani, kita tetap terus dapat menjadi meneladani Santo Yosafat Kunsewih dalam menghadapi hal-hal yang mungkin kita temukan di sekitaran kita. Kita jumpa lagi dalam acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini berikutnya.